Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pihak siapa? Nah, kita sapu pele. Dia teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut kabar ya. Kali tentang masalah mafhum muwafaqah. Wa in khalafahu, dan jika mukhalafah artinya mantok, artinya mafhum, artinya mantok. Jadi al-mafhum adalah tafsir bagi zamir marfu' mustatir. Al-mantok bih adalah tafsir bagi zamir barid mansub. Artinya jika mukhalafah ianya mantok, jika mukhalafah ianya mafhum akan mantok. Pembahasan sebelumnya muwafaqah ianya mafhum akan mantok. Fa mukhalafatun, niscaya maka itu mukhalafah, dan dinamakan akannya mafhum yang muwafaqah bagi mantok akan mafhum mukhalafah. Sama dengan pembagian madlul, ada mantok, ada mafhum. Makna ada dua, ada makna mantok, ada makna mafhum. Kemudian mafhum ada dua, ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah ada fahwal khitab dan ada lahnul khitab. Kemudian mafhum mukhalafah. Wa dalilul khitab, wa dalilal khitab, dan akan dalil khitab. Ada dua nama lain daripada mafhum mukhalafah adalah dalil khitab. Wakila, dan dikatakan orang walahnul khitab. Jadi mafhum mukhalafah juga bisa dinamakan sebagai lahnul khitab. Sama dengan lahnul khitab, dia merupakan nama bagi mafhum mukhalafah, dan dia juga merupakan nama bagi mafhum muwafaqah. Nah, ada pendapat Ki yang mengatakan mukhalafah juga dinamakan lahnul khitab. Nah, kalian nanya penting syarat. Wa syartuhu, dan bermula syaratnya mafhum mukhalafah liyatahaqqaqa, supaya tahqiq ianya mafhum mukhalafah. Dia memiliki beberapa syarat supaya wujud mafhum mukhalafah. Dari syarat yang disebutkan oleh Imam Zakaria bukanlah syarat untuk sah berhujjah, akan tetapi syarat untuk wujud mafhum mukhalafah. Jelas. Syarat tersebut bukanlah syarat untuk sah dijadikan hujjah, akan tetapi syarat tersebut adalah syarat untuk wujud mafhum mukhalafah. Itu bahwa tidak nampak bagi mengkhususkan mantok dengan sebut oleh faedah selain nafi hukum selainnya mantok, artinya hukum maskut, gairihi selainnya mantok adalah maskut. Itu bahwa tidak nampak bagi mentaksiskan mantok dengan sebut.
Mentaksiskan mantok dengan sebut. Contohnya, hidayah kutakruang yang alim adalah sidit. Mengkhususkan sidit dengan alim. Tidak nampak ketika mengkhususkan sidit dengan alim oleh faedah. Kecuali yang nampak faedah adalah menafikan hukum maskut. Maskut adalah perkara yang tidak disebutkan. Pada contoh yang alim hidayah kutakrung adalah sidit, maskutnya adalah si Umar, si Bakar, si Jamilah, si Fatimah, dan lain-lain contoh. Bakalah. Artinya mafhum mukhalafah baru wujud ketika mentaksiskan mantok hanya menghasilkan satu faedah, yaitu menafikan hukum maskut. Langgar. Mafhum mukhalafah baru wujud ketika mentaksiskan mantok dengan subut menghasilkan satu faedah, yaitu nafi hukum maskut. Itulah surah. Tidak nampak bagi mentaksiskan mantok dengan subut. Enak surah. Tidak nampak bagi mentaksiskan mantok dengan subut oleh faedah. Tidak ada satupun faedah yang dihasilkan ketika mentaksiskan mantok dengan sebut. Yang surah la yazharu li taksisil mantok bizikri faedatun. Tidak nampak satupun faedah ketika mentaksiskan mantok bizikri dengan sebut. Ghairu, selain hukum yang disebut, selain hukumnya, selain nafi hukum, selainnya mantok, selainnya mazkurah, selainnya zikri, selainnya sebut, selainnya sebut, hi sebenarnya membuat sebut, selainnya sebut. Ulang kedua sebenarnya tabun surah, kita simpulkan surah. Baru wujud mafhum mukhalafah di ketika mentaksiskan mantok dengan sebut hanya menghasilkan satu faedah, yaitu nafi hukum maskut. Jelas? Contoh. Selainnya mantok, selainnya mantok. Nafi, okay. Nafi hukum, selainnya tidak nampak bagi mentaksiskan mantok dengan sebut oleh ternafi. Oleh faedah selain nafi hukum, selainnya sebut, hukum selainnya sebut. Makanya gai ke hukum sukut diam, sebut selain sebut sama dengan diam. Jadi hukmi sukut, hukmi ya menteng atau lamatan, ghairihi sukut. Artinya nafi hukum sukut, nafi hukum sukut. Maka hi tersebut takwa kepada zikri. Ka'an kharajal mazkur, seperti keluar, muncullah, terjadilah yang disebutkan tersebut adalah kait bagi mantok. Mazkur adalah kait bagi mantok. Seperti bahwa terjadilah yang disebutkan yaitu kait bagi mantok. Lil ghalib, bagi ghalib fil awsah, pada pendapat awsah. Kale. Contoh. Tempe. Contoh sudah yang galib.
Contoh yang analogi yang tong ini, contoh. Kait tersebut untuk kait kali. Nah, hai kali. Nah. Ketika di Puma Bausko, pohon nam haji nale bak kula. Balik je. Pohon nam haji nai bilik dan haji na bak kula. Itu boleh je. Haji. Tapi dalam pengumuman hanya disebutkan bilik dan kulah. Mengapa? Karena kebiasaan orang di bilik dan di kulah pohon nam. Maka kait di kulah dan di bilik itu hanyalah sebagai lil ghalib. Karena kebiasaan ketika pukul 6 orang biasanya santri berada di bilik dan di kulah. Jelas? Yang adalah libayang ghalib, contoh yang paling dekat. Jelas? Sama dengan sebut payah tambanglah masjid kepada semuanya, apakah di bilik atau di kulah atau di balai atau bak lapangan poli. Tapi penyebutan bilik dan kulah hanya sebagai bayan ghalib. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana barang pada firman-Nya Allah Ta'ala, wa rabaikumul lati fi hujurikum, dan anak-anak tiri kalian allati fi hujurikum, dalam rumah kamu. Hujur, rumah kamu. Dalam rumah kamu. Jadi yang diharamkan adalah anak tiri yang berada dalam rumah suami. Ataf kepada ummahatukum. Huriman alaikum ummahatukum sampai habis. Wa rabaikum allati fi hujurikum. Diharamkan di atas kamu akad ibu-ibu kamu. Wa banatukum, anak perempuan kamu. Wa akhawatukum, saudara perempuan kamu. Wa ammatukum, cece kamu. Wa khalatukum, cece sirot remak. Wa banatul akhi, saudara anak perempuan daripada saudara laki-laki. Wa banatul akhah, anak perempuan daripada saudara perempuan. Wa ummahatukum, dan ibu-ibu allati arza'nakum, yang telah menyusui kamu. Wa akhawatukum minar ridha, dan saudara ridha. Wa ummahatu nisaikum, dan ibu perempuan kamu, makduan. Wa banaikumul latifi wa rubaikumul latifi hujurikum, dan anak-anak tiri kalian yang berada di rumah kalian. Jadi jangan diambil mafhum mukhalafah. Seandainya dalam teks ayat tersebut diaplikasikan mafhum mukhalafah, sama dengan sebut haram kepada anak tiri yang berada di rumah suami, sebut halal untuk dinikahi kepada anak tiri yang berada di luar rumah suami. Jelas? Jadi penyebutan allati fi hujurikum li bayanil ghalib. Karena kebiasaan anak tiri berada di rumah suami. Jelas kan? Al-ghalibu kaunur rabaibi fi hujuril azwaj. Karena ghalib kebiasaan itu keadaan anak tiri dalam rumah suami. Artinya fi tartibihim, pada di dalam didikan mereka. Jadi makna fi hujur azwa fi tarbitihim. Tarbit. Itu mendidik, menjaga, mengayomi.
Jelas? Wakila dan dikatakan orang la yustaratu intifa'ul muwafaqah ghalib. Tidak disyaratkan akannya mafhum mukhalafah. Mana tidak disyaratkan akan wujudnya mafhum mukhalafah. Akan ternafi muwafaqah ghalib. Jadi untuk wujud mafhum mukhalafah tidak disyaratkan ternafi muwafaqah ghalib. Jelas? Mengapa? Li'annal mafhum, karena mafhum mim muqtaziyatil lafzi, itu sabit daripada tuntutan lafal. Muqtaziyat artinya daripada madlul lafal. Karena mafhum adalah madlul lafal. Fala yuskituhul muwafaqatul ghalib, maka tidak menggugurkan akannya mafhum daripada, tidak akan menafikan akannya mafhum daripada madlul lafal oleh muwafaqah ghalib. Muwafaqah ghalib tidak dapat menggugurkan mafhum daripada madlul lafal. Itulah argumen Ki. Wa huwa mundafi'un, dan pendapat Ki tersebut tertolak bimayati dengan barang yang selagi akan datang. Pegah bahwa dalalah apa ni? Wa innama istaratu lil mafhum intifa al mazkurat li'annahu fawaid zahirah. Karena mazkurat, jadi mengapa mereka mensyaratkan ternafi mazkurat? Di antara mazkurat adalah lil ghalib. Di antara mazkurat adalah lil ghalib li'annaha, karena mazkurat fawaidu zahirah. Jadi mazkurat tersebut adalah fawaid, faedah yang zahir. Wahwa, dan mafhum adalah faedah yang khafi. Mazkurat adalah faedah yang zahir dan mafhum adalah faedah yang khafi. Fa ukhirat anha, maka ditakhirkan akannya mafhum daripada yang mazkurat. Itulah alasan. Jadi libayan ghalib itu adalah faedah yang zahir, sedangkan mafhum mukhalafah itu adalah faedah yang khafi. Apabila ta'arud antara faedah yang jali dan faedah yang khafi, maka didahulukan akan faedah yang jali ketimbang faedah yang khafi. Itulah alasan. Au li khafi tuhmah, atau penyebutan mazkur karena takut tuhmah, mentakyidkan mandok karena takut tuhmah. Min zikril maskut, takut tuhmah daripada sebut maskut. Seandainya dia menyebutkan maskut, maka ditakutkan akan timbul tuhmah. Kaqauli karibi ahdin bi Islam, seperti perkataan orang yang dekat masa dengan Islam, mu'allaf. Seperti perkataan mu'allaf yang baru masuk Islam, li'abdihi, bagi hambanya si karibi ahdi bil Islam, bihuzuril muslim, dengan sebab hadir muslim. Dia berbicara kepada lamitnya sedangkan terdapat orang muslim di sampingnya. Tasaddaq, dia berkata kepada lamitnya, tasaddaq, bersedekah olehmu bihadza, dengan ini, alal muslimin, di atas muslimin. Dia menyebutkan alal muslimin. Wa yaridu, dan mengiradah ianya si karibil ahdi bil Islam wa ghairahu, dan akan selainnya muslim. Wa tarakahu, dan meninggal ianya akan wa ghairah. Sebenarnya ghairah adalah maskut. Ghairahum adalah maskut, dan meninggalkan ia akan maskut. Mengapa? Khaufan, karena takut daripada tuhmahnya si karibil ahdi bin nifaq, dengan munafik. Karena seandainya dia menyebutkan maskut, yaitu ghairah, selain muslim, maka ditakutkan bahwa si karibil ahdi bil Islam akan dicap, distempel sebagai orang yang munafik. Jelas? Guna ureba al-maskur, makna al-maskurnya kait mantok be. Ketiga kafnya yang kepa ke tamsil kaan kerajaan. Bapak
Kemudian wasyartuhu alla yadhhar ila sunnah bi faidatu. Ah, Dan kaan karaja kafnya ho yang kita mesti taksis mantok bizikri. taksis mantok itu. Ah. Taksis mantok bizikri yang menampilkan, yang memunculkan faedah selain nafi hukum sukut. Kaan tersebut adalah contoh taksis mantok bizikri yang memunculkan faedah selain hukum maskut. Selain menafikan hukum maskut. Sama dengan menghasilkan untuk wujud mafhum mukhalafah, itu adalah opsi terakhir. Opsi terakhir. Jika tidak ada li bayanil ghalib, li khaufi tuhmah, li jahlil hukmi, atau li hukmi hadisah, atau seterusnya, maka barulah bisa diambil opsi mafhum mukhalafah. Dia memperoleh kitab nanti ketika langsung mafhum mukhalafah. Makanya dalam kitab terkadang biasa disebut dalam hasyiah la mafhumah lahu. Tidak lupa dalam kitab la mafhumah lahu. Ya. Contoh lain bro. Wa kullu bai'in satu bolo. Oh jamun kau tahu apa contohnya dalam kitab. Tadi lembu bah nanti nak. Wa kullu bai'in bihi. Apa? Terkait salat witir berjamaah membeli salat tarawih secara berjamaah. Ya. Ini salat tarawih secara berjamaah nanti jamaah ya. Nama beli jamaah. Ya, ini pernah lu sampaikan awal ya. Nah, beberapa contoh lain yang pernah lu sampaikan awal. Kau. Kanan kah? Ayo lanjut. Au li jawabi soalin. Oke. Oke. Au li muwafaqah waqi', atau bagi muwafaqah waqi' sesuai dengan real kejadian. Seperti yang pernah dikeluarkan fatwa oleh MPU. Perempuan dan laki-laki tidak boleh bersatu dalam konser. Timbul kritikan kepada MPU. Itu gak. Minyak baik pula juga. Minyak palain juga. Bakon saya juga. Jadi kayak pakai mafhum khalafah. Padahal MPU mengkaitkan haram berkumpul laki-laki perempuan di konser. Kait di konser adalah li muwafaqah waqi'. Haram berkumpul laki-laki perempuan di konser. Kait di konser hanya sebagai bayan waqi'. Karena sedang marak-maraknya konser ketika itu. Ya betul-betul aja no. Karena letak surah muncul daripada mafhum khalafah, mafhum muwafaqah. Kama fi qauli ta'ala, sebagaimana barang pada firman Allah Ta'ala, la yattakhidhul mu'minuna kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jangan menjadikan oleh orang mukmin akan orang kafir awliya'a, akan sebagai kekasih. Jangan jadikan orang kafir sebagai best friend. Min dunil mu'minin, daripada ketiadaan mukmin. Meninggalkan orang Islam, menjadikan orang kafir sebagai kekasih. Kemudian kamu pemimpin. Ketika dalam tafsir itu ditafsirkan sebagai auliya yuhibbunahu. Auliya yuhibbunahu. Kasih.
perhatian. Man jika dalam tafsir lain. Tidak menjadi oleh orang mukmin akan orang kafir akan aulia. Kekasih min dunil mukmin daripada ketiadaan mukmin, meninggalkan orang mukmin, memilih orang kafir dijadikan sebagai kekasih. Allah melarang menjadikan orang kafir sebagai kekasih, meninggalkan orang mukmin. Jelas. Allah melarang kepada orang Islam menjadikan orang kafir sebagai kekasih, meninggalkan orang Islam. Tidak menjadikan orang Islam sebagai kekasih. Nuzila diturunkan akannya ayat fi qaumin pada satu kaum daripada mukminin. Walau yang menjadikan kekasih oleh mereka itu Yahuda akan Yahudi ketiadaan mukmin. Mereka menjadikan orang-orang Yahudi sebagai kekasih dan meninggalkan orang-orang mukmin. Maka kait min dunil mukminin tidak boleh dijadikan sebagai mafhum mukhalafah. Artinya Allah tetap melarang menjadikan orang kafir sebagai kekasih. Apakah orang muslim meninggalkan orang muslim atau orang muslim tidak meninggalkan orang muslim? Kait min dunil mu'minin itu adalah sebagai bayan waqi'. Karena kejadian ketika itu adalah orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai kekasih, meninggalkan orang mukmin lainnya. Jelas? Au li jawabi so'alin anil mazkur, atau bagi jawab soal daripada yang disebutkan. Misalnya ada orang yang bertanya, apakah tempe isi 2 daripada tepung? Maka dia menjawab, tempe isi 2 daripada tepung. Enggak leh. Yang beda cak mafhum. Tempe isi 1 adalah berasal dari besi kan. Enggak leh. Tapi mengapa dia mengatakan bahwa tempe isi 2 daripada tepung? Karena yang ditanyakan adalah tempe isi 2. Apakah iPhone bisa telepon? Apakah HP iPhone bisa telepon? Maka dia menjawab, HP iPhone bisa telepon. Maka jangan diambil kesimpulan HP Android tidak bisa telepon. Karena kait iPhone adalah jawab soal yang ditanyakan. Kale au libayani hukmen hadisin atau libayan hukmen hadisin ta'allaka bihi yang ta'alluq ianya hadis bihi dengan hukum, yang ta'alluq ianya hadis bihi dengan hukum. Ada perkara baru yang dipertanyakan, perkara baru ta'alluq dengan hukum, maka dia menjawab nyanyi kan nafara bacut nyan libayani hukmen hadisin, nyan adalah hampir sama dengan bayan waqi'. Hampir sama dengan bayan waqi'. Akan tetapi perbedaan adalah dari segi iradah. Daripada segi iradah. Bayan waqi' adalah iradah umum, sedangkan bayan hukmen hadisin hadisah adalah iradah khusus. Fara' aja dari segi iradah. Ada nah? Nyona kah? Nah beda lucu. Jadi hampir sama dengan bayan muka wafakah waqi', tapi dari segi iradah berbeda. Yang hadisah hukum dari khusus. Benar. Yang ulama yang memfara, tapi sama salah ada pula yang mengatakan bahwa faraknya hanya demi sembur. Ada beberapa. Nah juga. Nggak benar. Pisang punya hana serana pernah lupa mentan. Faraknya terang bawa hana awalnya udah baru. Hana yang begawai benar. Ya juga hana jikot.
Au li jahli bi hukmihi, atau karena jahil dengan hukumnya, mantok ketiadaan hukumnya maskut. Yang dipertanyakan mantok, dia tidak mengetahui hukum mantok, dia hanya mengetahui hukum maskut. Yang dipertanyakan adalah tempe isi. Dia tidak mengetahui dari apa dibuat tempe isi. Dia hanya mengetahui tempe hanaisi yang terbuat dari tepung. Itu. Teman-teman, si mutakallim hanya mengetahui hukum maskut, tidak mengetahui hukum mantok. Itu yang pertama. Assalamualaikum. Eceng balik yang dengan pelau tu. Oh, mana aku dah kalung terima balik yang lain tiga. Ya. Salam. Ya, kali ya. Au aksu atau au aksi atau sebaliknya yang disebutkan. Aksi artinya karena jahil dengan hukum maskut, dia tidak mengetahui hukum maskut. Ketiadaan hukum mantok, dia mengetahui hukum mantok. Khilaf sebelumnya. Sebelumnya dia jahil hukum mantok, alim dengan hukum maskut. Yang kedua, aksi adalah alim dengan hukum maskut, jahil dengan hukum mantok. Jelas? Jahil dengan hukum maskut, ketiadaan hukum mantok. Hukum mantok dia mengetahui, hukum maskut dia tidak mengetahui. Wadzalika bermula demikian 4 surah. Yaitu jahil dengan hukum maskut, ketiadaan mantok, jahil dengan hukum mantok, ketiadaan maskut, bayan hadisah, jawab soal. Ini pada yang disebutkan. Jelas, itulah 4. Kama sebagaimana barang jikalau ditanyakan akan Rasulullah, seandainya ada yang bertanya kepada Rasulullah, hal fi ghanamis sa'imah zakah, adakah pada ganam kambing saimah, kambing rabi, gembala itu zakat? Lawan saimah maklufah atau pumpun. Adakah pada kambing saimah itu zakat? Hal fi ghanamis saimah itu kembali kepada jawabi soali. Jelas? Jawabi soali. Yang jelas abang rujuk. Au kila atau dikatakan orang bihadratihi dengan hadirnya Rasul. Ada yang mengatakan ketika Nabi hadir, li fulanin ghanamun saimah, sabit bagi si fulan itu ghanam saimah. Au khataba atau mengkhitab, berbicara ianya seorang akan siman yang jahil, ia nyaman akan hukum ganam saimah. Sama dengan si mukhatab jahil dengan hukum saimah. Hukum saimah adalah hukum mantok. Kembali kepada jahil hukum mantok, dunal ma'lufah, ketiadaan ma'lufah. Si mukhatab jahil dengan hukum mantok, dia alim dengan hukum maskut. Au kana huwa atau ada ianya. Seseorang itu alim. Au kana huwa atau ada huwa dianya seseorang itu alim dengan hukum saimah, ketiadaan maklufah. Dia alim dengan hukum saimah, ketiadaan maklufah. Dia alim dengan hukum mantok, ketiadaan hukum maskut. Faqala, maka menjawab ianya Nabi, fi ghanamis saimah, sabit pada ghanam saimah itu zakat. Ini yang pertama,
Ketika ada orang yang menanyakan hal fi ghanamis saimah itu zakat, Nabi menjawab fi ghanamis saimah itu zakat. Mengapa Nabi mengkaitkan saimah? Karena jawab daripada soal yang dipertanyakan adalah ghanam saimah. Kemudian pada yang kedua, bihadratihi li fulanin ghanamun saimah. Ketika Nabi hadir, ada orang yang berkata, sabit bagi Suflan itu ghanam saimah. Maka Nabi menjawab, ghanamis saimah zakat. Fi ghanamis saimah zakat. Maka mengapa Nabi menyebutkan saimah? Karena yang hadis yang terjadi adalah ghanam saimah. Kemudian au khataba, Nabi sama-sama atau mengkhitab yang Nabi akan siman yang jahil ia nyaman akan hukum ghanam saimah, ketiadaan ma'lufah. Nabi berbicara kepada orang yang jahil dengan ghanam saimah, ketiadaan ma'lufah. Maka Nabi mengatakan fi ghanamis saimah zakat. Jelas? Au kana huwa, atau ada ianya si mutakallim itu alim dengan hukum saimah, ketiadaan ma'lufah. Huwa kan mutakallim. Man. Man pijut. Man. Aman karena kalim Nabi. Man mukhatab, atau ada huwa yang khatab itu alim dengan hukum saimah, ketiadaan ma'lufah. Faqala, maka menjawabnya Nabi fi ghanamis saimah zakatun. Yang timbul pertanyaan. Jadi nya zamir pe rupa le. Likut sang apa? Oh khataba man yang gimana cara? Apa? Yang jahil dengan hukum saimah, ketiadaan ma'lufah. Yang enggak jelas kah? Mengapa Nabi menyebutkan hukum saimah? Karena hukum saimah, karena hukum mantok si mukhatab tidak mengetahui jelas. Pada yang kedua timbul muskil, atau huwa ada yang nyaman itu alim dengan hukum saimah, ketiadaan ma'lufah. Maka Nabi mengatakan fi ghanamis saimah zakat. Kayak itu ke halam. Kau benar? Kayak hidup pun mukhatab. Maka cocok kan? Damer kepada kali. Nanti ada sesuai orangnya. Yang diikutkan jahil dengan hukum mantok, keadaan hukum masku. Kebalikan ni berarti jahil dengan hukum masku, keadaan hukum mantok. Hukum masku gian yang jahil ke, maklufah yang jadi. Saimah ke depu. Cocok dapur yang bakman. Be bakman. Bak huwanya sampai huwa bam takalim, atau ada huwa dia yang takalim alim dengan hukum saimah, ketiadaan ma'lufah. Au kana huwa engkau au kana huwa nyan huwanya tapua hukum takalim. Ya, karena atah pada khataba. Jadi surah yang keempat, atau adalah huwa dianya, atau ada huwa dianya si mutakallim itu alim dengan hukum saimah, ketiadaan ma'lufah. Faqala, maka berkata ia fi ghanamis saimah zakat. Mengapa dia menyebutkan hukum ghanam saimah? Karena dia hanya mengetahui hukum ghanam saimah tanpa mengetahui hukum ghanam ma'lufah. Makanya dia menyebutkan ghanam saimah. Enggak leh. Faqala, maka berkata yang mutakallim. Maka berkata yang
mutakallim. Kaino kan? Au li jahli bi hukmihi. Artinya jahil mukhatab dengannya hukum mantok. Au li jahli bi hukmil maskut. Kah? Au li jahli bi hukmil maskut artinya jahalal mutakallim ghairu syari' bihi. Jahil mutakallim yang bukan syari' bihi dengannya. Enggak Ada timbul pertanyaan lagi yang pegang benar orang. Ah. Itu bukan maka dia pelit mukhatab. Enggak. Ya. Makanya ditafsirkan no. Li jahli bi hukmil maskut ulah segala tafsir. Li jahli bi hukmihi artinya jahil mukhatab bihi dengannya mantok. Jelas. Kemudian au li jahli bi hukmil maskut artinya jahil mutakallim. Jahil mutakallim. Makanya dikarenakan pada surah yang terakhir maksudnya adalah mutakallim, maka Imam Zakaria menggunakan dhamir huwa. Au kana huwa atau ada huwa dianya mutakallim pada pu. Bukan syari'. Ya, mutakallim bukan syari'. Karena tentara syari' yang mengetahui. Nah, jadi kana huwa au kana huwa atau ada huwa dianya mutakallim yang bukan syari' itu alim bi hukmis saimati duna ma'lufati. Faqala maka berkata ia fi ghanamis saimah takah. Ada? Kain. Napa dukung kau? Yang ke ni ada surah lagi mana kah? Ada surah aja tapi ya. Ada pukul-pukul halau. Jadi ya yang buka tunggu je kabarnya ada dua faedah. Nah, faedah dan lazim faedah. Lazim faedah dikala lazim faedah dikala lazim nabi ya. Nabi ya pasti depu hana pele nabi ya putu pu ba umat bahwa nabi depu. Oh nah. Ni buahnya kan ada debat nah. Udah lainnya jahe dengan hukum. Mana nabi kan semua hukum mengetahui. Hana pele nabi ya putu pu bawa gayang depu. Kana kah? Jadi huwanya beda pu ba. Ba mukhatab. Ya. Mungkin di para pengasyiah dia kata lain dah. Hah? Mungkin gaji kita dia lain. Sang kajian ana? Kajian. Ya. Kajian. Allah a'lam bishawab. Sehingga wa inna ma lam yaj'alu. Wa inna ma lam yaj'alu. Awak je ke balik? Kau ada dia je. Luffy ke balik? Si Dani ke balik? Okey ke balik. Allah.